Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Business Process Modeling Foundation. Uh, saya sendiri Muhammad Asidik, NIM 17 1060 531. Ya, di sini akan saya review mengenai bab yang akan saya bahas. Yang pertama, model konseptual dan terminologi. Model konseptual merupakan inti dari manajemen proses bisnis. Diekspresikan dalam Unified Modeling Language, sebuah program berorientasi objek dan bahasa desain. Proses bisnis terdiri dari aktivitas yang pelaksanaannya terkoordinasi secara nyata demi tercapainya tujuan bisnis. Dapat berupa aktivitas sistem, antar pengguna aktivitas tindakan atau aktivitas manual. Kemudian di bab 2 ada konsep abstraksi. Konsep abstraksi dibutuhkan untuk menjelaskan kompleksitas dalam manajemen proyek. Konsep abstraksi dipisahkan berdasarkan level modelnya, dari level instance ke level metamodel yang dilambangkan melalui abstraksi horizontal. Dalam abstraksi horizontal itu, subdomain masih harus diselidiki secara terpisah. Konsep abstraksi ini disebut dengan abstraksi vertikal. Ya, abstraksi horizontal mengidentifikasi serta menjelaskan mengenai manajemen objek, grup, level metamodel, level model, level instance di dalam urutan bottom up dimulai dengan level instance. Menjelaskan mengenai entitas yang terlibat dalam bisnis proses. Model diekspresikan dengan notasi metamodel yang berhubungan. Bisa dilihat gambarnya. Jadi itu diurutkan dalam urutan bottom up yang dimulai dari instance. Kemudian ada meta model, kemudian meta model dan meta model yang dihubungkan dengan notasi. Kemudian ada abstraksi vertikal. Abstraksi vertikal adalah di mana subdomain pemodelan yang berbeda diidentifikasi. Jadi dari subdomain tadi itu masih diidentifikasi lagi. Ya di dalamnya ada function modeling, menyelidiki unit kerja yang sedang diberlakukan dalam konteks proses bisnis. Kemudian information modeling mencakup investigasi dan representasi data yang tepat dalam proses bisnis. Kemudian ada organization modeling, merupakan representasi yang tepat dari struktur organisasi sebuah perusahaan. IT landscape modeling, yaitu sistem informasi hubungannya dan antarmuka pemrogramannya yang disediakan oleh sistem informasi. Kemudian yang terakhir ada proses modeling yang mengidentifikasi penghubung antar subdomain. Lalu bab 3 dari fungsi bisnis ke proses bisnis. Dekomposisi fungsional adalah representasi perusahaan berdasarkan proses bisnis yang menggambarkan fungsi-fungsi yang dijelaskan tanpa memperhatikan cara kerja perusahaan. Teknik dekomposisi fungsional adalah memecah fungsi bisnis tingkat atas menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil dan lebih rinci pada aktiviti proses bisnis operasional. Di dalam fungsi bisnis terdapat tersusun atas beberapa subfungsi bisnis yang saling memiliki keterkaitan. Biasanya subfungsi mempunyai tugas yang lebih detail dan lebih rinci, disebut sebagai activity. Dekomposisi fungsional dari chain value ke fungsi bisnis. Bisa dilihat itu ada gambar diagram mengenai dekomposisi fungsional dari chain value ke fungsi bisnis. Chain value sendiri mewakili beberapa fungsi bisnis kompleks yang telah menjadi satu kesatuan atau enterprise. Kemudian chain value merupakan bagian dari sebuah value system. Sistem dari value system adalah mempunyai interaksi yang kompleks. Ini adalah contoh fungsi bisnisnya. Dan ini adalah contoh proses bisnisnya. Kemudian di bab 4 ada activity model dan activity instance. Activity model mendeskripsikan sekumpulan activity instance. Activity model dapat diekspresikan dalam bentuk diagram atau yang lain. Activity instance merepresentasikan pekerjaan nyata yang dilakukan selama bisnis proses berlangsung. Ini merupakan state transition dari activity instance, bisa dilihat di gambar. Kemudian ini adalah event diagram dari
diagram sebelumnya. Kemudian di bab 5 ada proses model dan proses instance. Proses model atau model proses adalah representasi dari bisnis proses di mana ia hanya berfokus pada urutan pelaksanaan suatu proses bisnis tanpa memperhatikan aspek teknikal dan organisasi. Business Process Modeling Notation. Ini adalah merupakan gambarnya. Di sini ada event model yang direpresentasikan dengan lingkaran, activity model yang dengan persegi panjang, gateway model direpresentasikan dengan bujur sangkar, sedangkan edge itu adalah garis yang menghubungkan antar node. Kemudian proses instance bisa diartikan sebagai sampel nyata dari suatu proses model. Proses instance terdiri dari sejumlah activity instance, event instance, dan juga gateway instance. Bisa dilihat dari gambar. Kemudian di bab 6 ada proses interaksi. Semua kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah bagian dari suatu proses bisnis. Interaksi antar perusahaan dapat dijelaskan dengan interaksi proses bisnis perusahaan tersebut. Interaksi biasanya terjadi secara peer-to-peer atau dari tiap-tiap node itu saling terhubung mengikuti koreografi proses yang disepakati. Contoh proses yang berinteraksi dapat divisualisasikan secara memadai oleh diagram peristiwa. Ini adalah contoh diagram peristiwa ya. Kemudian ini contoh diagram peristiwa dalam bentuk event diagram. Kemudian bab 7 ada modeling proses data. Dasar dari proses bisnis adalah data. Jadi sistem manajemen proses bisnis mampu mengontrol transfer data yang dihasilkan dan diproses selama penerapan proses bisnis. Sistem ini berperan secara eksplisit mewakili data, tipe data, dan kebutuhan data antar kegiatan proses bisnis. Pemodelan data. Pemodelan data merupakan inti dari proses perancangan bisnis data atau database. Berdasarkan hubungan entitas atau entity relationship digunakan untuk mengklasifikasi dan menata data dalam lingkup aplikasi tertentu. Pola data workflow. Pola data workflow berperan menata masalah terkait penanganan data dalam manajemen proses bisnis. Pola data workflow merumuskan karakteristik penanganan data dalam proses bisnis dan diatur sesuai visibilitas data, dimensi, interaksi data, transfer data, dan perutaan atau routing berbasis data. Kemudian di bab 8 ada modeling organization. Mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan wujud pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Dalam mekanisme tersebut, erat hubungannya dengan pengalokasian sumber daya pekerja dengan item atau tugas agar terjadi koordinasi pekerjaan antar personel suatu perusahaan. Sistem harus dilengkapi dengan informasi tentang struktur organisasi tempat proses bisnis akan dijalankan. Kemudian di bab 9 ada modeling operation. User interaction activities membutuhkan keterlibatan manusia dan manual activity tidak melibatkan penggunaan sistem informasi. Perspektif operasional mencakup lingkungan pemanggilan program aplikasi, definisi parameter input dan output program aplikasi, dan pemetaan ke parameter input dan output dari aktivitas proses bisnis. Persyaratan non-fungsional juga perlu diwakili, misalnya properti keamanan, kualitas properti layanan. Ini merupakan konsep model bisnis prosesnya. Contohnya. Kemudian yang ke-10 ada bisnis proses flexibility, yaitu fleksibilitas dapat dianggap sebagai kekuatan pendorong utama di balik manajemen proses bisnis. Bisnis proses yang fleksibel penting untuk mengatasi perubahan pasar dengan cara yang efektif. Representasi proses eksplisit. Untuk menyediakan fleksibilitas melalui tingkat representasi eksplisit dari proses bisnis di tingkat yang berbeda. Representasi model proses bisnis eksplisit memberikan fleksibilitas berupa proses dan akhirnya merupakan proses dimodifikasi. Jadi di contoh gambarnya ada proses bisnis, lalu di sebelahnya ada pembaruan, yaitu modifikasi dari proses bisnis sebelumnya.
agar lebih fleksibel. Kemudian ada pemodelan organisasi. Pemodelan aspek organisasi juga memberikan fleksibilitas dalam manajemen proses bisnis. Fleksibilitas dalam model organisasi dapat dicapai dengan menetapkan peran untuk proses aktivitas dan tidak spesifik individu. Jadi di gambar bisa dilihat itu ada bisnis proses dengan pekerja ahli. Jadi setiap orang itu memegang prosesnya yang ditujukannya. Kemudian pemilihan mitra bisnis dalam proses. Pemodelan aspek organisasi dalam manajemen proses bisnis dapat diperluas ke mitra bisnis. Pertimbangkan koreografi proses bisnis dengan banyak mitra bisnis masing-masing memainkan peran tertentu dalam koreografi. Jadi mitra bisnis dalam perusahaan itu memegang perannya masing-masing dalam kerjasama dalam proses bisnis tersebut. Kemudian perangkat lunak antar muka standar. Dalam konteks manajemen proses bisnis, perangkat lunak antar muka terstandar sangat penting dalam alur kerja sistem dan juga alur interaksi manusia karena keseluruhan struktur proses dapat dipisahkan dari pelaksanaan kegiatan tertentu yang diwujudkan oleh perangkat lunak. Dengan adanya asosiasi antara aktivitas proses dengan sistem perangkat lunak memungkinkan untuk mengubah pelaksanaan kegiatan proses tertentu tanpa mengubah proses bisnis secara keseluruhan. Ya, ini adalah contoh grafiknya. Dengan antarmuka perangkat lunak standar, aktivitas proses bisnis dapat digunakan fungsional sistem baru tanpa mengubah proses bisnisnya. Kemudian bab 11 ada arsitektur of process execution environment. Model arsitektur berisi lingkungan proses bisnis, subsistem proses bisnis, repositori model proses bisnis, dan mesin proses dan sekumpulan penyedia layanan. Nah, ini bukan bisnis proses dari manajemen sistem arsitektur model, bisa dilihat di gambar. Kemudian model proses dan kejadian contoh proses, bisa dilihat di gambar, itu model prosesnya. Model proses merepresentasikan kejadian yang terjadi pada proses bisnis. Kemudian diagram peristiwa lingkungan pelaksanaan proses bisnis. Di gambar terlihat diagram peristiwa dari bisnis proses, lingkungan proses bisnis, mesin proses, dan dua penyedia layanan adalah agen yang diwakili dalam diagram peristiwa. Ya, sekian dan terima kasih. Itu saja dari saya penjelasan dari materi yang sudah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.